Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali awal pekan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menjalani hari-hari kita ini dengan semangat. Maka marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 14. Demikianlah dikatakan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh Abraham dengan segala pergumulannya, dengan segala keluh kesahnya, bahkan dengan seluruh pengharapannya, dia tidak pernah goyah dengan apa yang sudah ia imani. Bagaimana Allah menjanjikan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, bagaimana dia harus meyakini Allah yang telah membawanya keluar dari kampung halamannya, meninggalkan seluruh keluarganya. Dan di sini juga dia sedang diuji. Bagaimana yang lama dia tunggu, yang lama dia harapkan, Allah memintanya. Ketika Abraham diberikan seorang anak yang bernama Ishak. Akhirnya setelah dia beranjak dewasa, Allah meminta agar Abraham mempersembahkan Ishak. Tanpa ragu-ragu, tanpa bertanya, tanpa diskusi, Abraham berangkat dan Ishak harus membawa kayu bakar, kayu tempat pengorbanan itu, tanpa dia tahu bahwa kayu yang dia bawa itu adalah untuk dia yang dikorbankan. Bagaimana kita sebagai seorang bapa membawa anak kita untuk dikorbankan bagi Tuhan? Bagaimana kita merasakan pilunya, sakitnya yang dirasakan oleh Abraham ketika melihat anaknya yang akan dikorbankan itu membawa kayu yang menjadi tempat di mana dia akan dikorbankan. Tetapi ketika sampai pada gunung, di mana tempat itu adalah tempat untuk mengorbankan Ishak anaknya, anak satu-satunya yang disayanginya dari si Sarah. Dengan berdoa, dia keluarkan pisaunya untuk menyembelih anaknya. Tetapi Tuhan menggantikan Ishak dengan seekor lembu yang tersangkut, seekor domba yang tersangkut. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan itulah, dengan apa yang dialami oleh Abraham, dia menyatakan pengakuan iman yang teguh sebagai orang percaya yang tidak pernah surut dari imannya. Dia berkata, Tuhan menyediakan. Sekarang sampai kepada kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kesusahan apa yang pernah kita alami, kesusahan apa yang pernah kita hadapi. Sekarang apa jawaban kita? Apakah sama dengan apa yang dikatakan oleh Abraham? Tuhan menyediakan. Karena Tuhan tidak pernah tidak menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan mempersiapkan semuanya. Tetapi terkadang kita tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan sediakan. Sehingga kita selalu mengeluh, selalu merasa ini adalah beban berat. Tapi sampai dengan saat ini, pengakuan iman yang dinyatakan oleh Abraham, Tuhan menyediakan, itu jugalah yang dinyatakan oleh banyak orang.
yang beriman kepada Tuhan dan kepada kita hari ini sebagai orang percaya, bahwa di mana kita berada, tidak lagi di gunung Tuhan, tetapi di mana kita berada sekarang, sebagai orang yang menyerahkan diri, yang memasrahkan diri kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan menyediakan. Jadi kalau Tuhan sudah menyediakan, tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh, tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kepada Tuhan apa yang aku harus jalani esok hari dan apa yang aku harus nikmati esok hari. Tetapi kita mau berkata hari ini, Tuhan menyediakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan apa yang kami butuhkan. Karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang mengetahui segalanya di dalam kehidupan kami. Terkadang kami yang tidak mengenal diri kami dan mengetahui apa yang kami butuhkan. Karena itu Engkau mengingatkan kami pada hari ini, agar kami memiliki pengakuan iman yang sama dengan Abraham, yang Engkau berikan karunia, yang Engkau panggil keluar dari kampung halamannya, dan dia harus menunggu janji-janjimu, dan pada akhirnya dia harus Engkau uji, bagaimana dia harus mempersembahkan anaknya yang Engkau karuniakan itu. Tapi dia tidak mundur sedikit pun Tuhan untuk menyatakan imannya, bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami, di dalam melaksanakan kehidupan kami, di dalam menjalani hari-hari kami. Kiranya Engkau memakai kami Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.